Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang tidak mau hidup bahagia? Di benak setiap orang, hidup bahagia adalah sebuah cita-cita atau harapan yang diinginkan, baik itu hidup bahagia di dunia ataupun di akhirat. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang diberikan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia, dan perintah itu pun bisa kita tinjau di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-9. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sebetulnya tidaklah sulit, akan tetapi kita sebagai manusia yang terkadang justru malah membuat itu menjadi sulit sendiri. Lalu apa saja jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 tanda ini? Berarti Anda orang yang bahagia. Yang pertama, beristighfar saat jatuh di dalam kubangan dosa. Tak kala berdosa, iman seorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah kembali kepada Allah dan bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bosan menyeru kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Di dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Begitu juga di dalam Quran Surah An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dari 2 ayat ini bisa disimpulkan bahwa jika seorang yang beriman berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar dan menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi, bahkan menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun apabila kita mau benar-benar bertaubat. Di dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya yang masih punya iman untuk segera bertaubat. Tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah dikerjakan.
dan seberapa banyak dosa yang sudah ia kumpulkan. Karena kita semua tahu Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, lagi Maha Penerima Taubat. Yang kedua, mempunyai rasa selalu bersyukur. Kalau kita mau menyadari anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bisa dikatakan tidak terbilang jumlahnya anugerah tersebut terdapat pada badan kita, harta, kekayaan, keturunan, tempat tinggal, dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi, seolah-olah menikmati tersebut tidak nampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang dan akan terus kurang. Seandainya manusia yang tidak bersyukur diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut tidak akan mampu menggantikannya. Namun Allah dengan Maha belas kasih-Nya tidak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah hanya meminta waktu sedikit saja dari kita untuk bersyukur dengan apa yang diberikannya kepada kita. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Jika kita mau menghayati makna dari ayat tersebut, kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah karena kita selalu menzalimi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, bersyukurlah. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Di dalam ayat ini Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada hambanya, syukur adalah sebab ditambahnya nikmat, oleh karenanya bersyukurlah. Namun jika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka siap-siaplah azab Allah sangatlah pedih. Yang ketiga, bersabar saat diberikan ujian. Di dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Ayat ini menjelaskan bahawa apabila seseorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahawa musibah tersebut adalah ujian dari Allah, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang, lalu memohon petunjuk kepada Allah, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut, dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih jauh lebih baik. Oleh sebab itu, apabila kita sedang ditimpa musibah, hindari sebisa mungkin untuk mencela musibah tersebut. Akan tetapi bersabarlah dan terus meminta petunjuk kepada Allah supaya diberikan jalan keluarnya. Insya Allah dengan kita bersabar dan selalu berusaha, Allah akan segera mengganti ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tidak pernah kita sangka akan mendapatkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin itu, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan tidak ada yang memiliki hal itu selain orang mukmin. Bila ia mendapat kebahagiaan, ia pasti bersyukur, dan itu yang terbaik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia pasti bersabar, dan itu yang terbaik baginya." Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, jika tiga tanda tersebut ada pada diri kita, bersyukurlah sebanyak-banyaknya, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.